kita itu kan dituntut untuk jelas lah, namanya usaha itu profit, tapi yang terpenting juga benefit untuk bermanfaat. Itu yang paling utama, yaitu peningkatan sumber daya manusia. Semua warga Panggung-Harjo boleh melamar pekerjaan di sini. Syaratnya cuma mau bekerja. Walaupun ini usaha desa yang konsepnya desa dan sehat, tapi pengelolaannya harus profesional. Itu kunci suksesnya. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Saya Nuzulina, Mas. Saya di sini sebagai manajer. Awalnya itu BUMDes Panggung Lestari ini kan badan usaha. Jadi badan usaha itu tentunya kan tugasnya untuk membuat sebuah usaha. Nah, salah satu kekayaan desa ini kan lahan 6 hektar. Tadinya digarap oleh Duko seperti itu untuk ditanami padi. Sementara yang di depan disewakan. Waktu itu galeri kerajinan kayu semacam itu. Terus kemudian pada tahun 2017 ini dibangun menjadi sebuah wisata desa. Jadi wisata yang mirip desa. Nah, ini buatan. Jadi ini bentang alamnya itu tidak ada, Mas. Jadi cuma semak-semak belukar itu. Terus dibikin bentang alam yang menyerupai desa. Jadi wisata mirip desa. Nah, itu bermula tahun 2017 itu tanggal 29 Juni. Jadi soft launchingnya tanggal 29 Juni. Itu terdiri dari 5 orang. 5 orang yang harapannya itu ya sehari bisa 10 orang berkunjung lah. Tapi realitanya sebulan bisa 4.000. Jadi di luar ekspektasi, dan itu happy problem. Terus setelah itu ternyata kan pengunjungnya membludak. Terus ditambah lagi prestasi Desa Panggung-Harjo yang notabene Pak Lurah lah, itu membawa tenar BUMDes dan tentunya Kampung Matraman, sehingga semakin besar, sehingga karyawan bertambah, terus kemudian bangunan juga bertambah. Tadinya hanya bangunan inti itu sama limasan 2 itu, kemudian nambah-nambah. Nah ini pengadaan bahan itu ya 70% kita masih kulaan lah, artinya yang 30% disediakan oleh lingkungan sekitar atau Karangkitri nanti saya jelaskan. Terus yang lebihnya itu dari warga itu termasuk karyawan menjual hasil panenan ke sini. Jadi beras itu 100% itu dari warga ya, kita tidak beli di toko. Jadi beras itu syaratnya satu, nggak pakai pestisida pabrik itu, jadi bisa dikatakan berasnya sehat gitu ya, jaminannya itu. Kemudian kalau warga panen kacang itu atau panen kayak tadi kembang gedang, terus daun singkong ataupun apa, dijual ke sini ya saanan. Misalnya sak tenggok ya dibawa ke sini, misalnya sak bagor ya dibawa ke sini. Nanti ketemu sama di sini istilahnya emang tak bikin keren ya, kayak di usaha-usaha itu PPIC. Jadi Product Planning Inventory Control. Itu nanti yang dia yang mengecek kualitasnya terus harganya berapa. Tapi walaupun ini usaha desa yang konsepnya desa dan sehat, tapi pengelolaannya harus profesional. Itu kunci suksesnya. Jadi sejak saya bergabung itu saya bergabung Maret 2018, kemudian mulai September 2018 saya rekrut kasir jadi HRD. Terus ya beberapa orang yang saya lihat itu kayaknya punya potensi, itu saya rekrut untuk menjadi manajemen. Akhirnya pada setahun setelah berdiri ya, itu kita punya dan kita punya semacam kepengurusan yang lebih profesional. Terus kita pakai aplikasi
pawun untuk kasirnya, terus kita bikin gudang untuk stoknya, terus kita bikin job desk dan SOP. Jadi sebelumnya itu seperti rewang gitu aja, jadi seperti bekerja orang punya hajat, jadi kita gotong royong. Tapi ternyata untuk partai besar gotong royong itu nggak bisa, jadi tetap hanya gotong royong yang nggak ada job desk-nya, SOP-nya itu untuk usaha nggak bisa. Karena apa? Nanti kelihatan yang capek, yang nggak capek biar capek. Terus nanti penentuan gajinya sih. Jadi di situ bisa jadi patokan analisis beban kerja, terus presentasinya nanti ada apa? Absensi, kedatangan, terus gaji pokok, terus apa namanya? Dia jabatan, terus lamanya bekerja, itu termasuk apa? Bagian-bagian dari gaji. Kita berusaha mendekati profesional, walaupun sebenarnya yang sama sekali tidak profesional itu adalah maksudnya sesuatu yang dilanggar dari asas-asas bisnis, itu adalah adanya keluarga. Jadi misalnya suami istri, ibu dan anak itu kan kalau di tempat usaha nggak bisa, misalnya di bank itu nggak bisa, mungkin di restoran lain juga nggak bisa, tapi di sini justru itu bukan masalah. Jadi semua warga Pangharjo boleh melamar pekerjaan di sini, syaratnya cuma mau bekerja dengan baik gitu. Jadi pendidikan juga bukan syarat mutlak, terus kemudian keahlian juga bukan syarat mutlak. Itu tugas dari kami untuk memilah dia nantinya cocok di mana. Jadi begitu misalnya ada lowongan cuci piring, nanti dia masuk setelah cuci piring sebulan, 2 bulan, 3 bulan, trainingnya emang 3 bulan ya, ada trainingnya, itu dievaluasi tiap bulan. Nanti misalnya sebulan kerjanya bagus, dicoba di tempat lain, kayaknya dia potensial di tempat lain, kemungkinan dia akan menempati divisi lain gitu. Jadi kita dari awal memberitahukan kepada karyawan bahwa bisa pindah di tempat lain, mungkin peningkatan jenjang karir gitu, atau punishment, tergantung dia. Kalau misalnya berprestasi, kerja bagus, terus dilihat potensi bisa komputer, nanti dipindah. Terus nanti kalau misalnya kerjanya jelek, terlambat terus, nanti bisa dipunishment. Kita memperlakukan itu sejak 2018 itu Mas. Jadi kita itu kan dituntut untuk, jelas lah namanya usaha itu profit, tapi yang terpenting juga benefit atau bermanfaat. Itu yang paling utama, yaitu peningkatan sumber daya manusia. Jadi Pak Lurah, Pak Wahyudi Anggurahadi itu memesan kepada kami selaku pengawas, beliau memesankan bahwa untuk adanya unit-unit usaha BUMDes itu untuk meningkatkan kualitas hidup maupun kualitas sumber daya manusia. Jadi dengan bekerja mereka semakin percaya diri karena punya pendapatan, mereka percaya diri karena punya pengalaman, dan mereka percaya diri karena punya pekerjaan. Itu yang terpenting, karena bisa kerja di mana saja. Jadi di sini warga yang bekerja di sini itu dari yang tidak lulus SD sampai tidak bisa baca tulis, usia produktif 17 tahun sampai non produktif ada sekitar 60 tahun. Yang penting beliau mau bekerja keras. Artinya ada juga yang tidak lolos training karena mungkin kemarin sudah dicoba ditempatkan di Pacitan, dia gorenginnya nggak bisa, terus nanti ditempatkan di cuci piring ngeluh terus ditempatkan di mana kerjanya lambat lah, kan kita nggak enak sama yang lain, artinya kinerjanya itu akan menghambat kinerja yang lain lah. Kenapa nggak ditoto, nggak di briefing, sudah kita udah lakukan 3 bulan, dan itu berarti
kalau sudah ada sistem, ada koordinatornya, terus nanti ada job desk-nya, masih tidak bisa berarti non sehewu gitu. Dan selama saya di sini baru 1 kali ada calon karyawan tidak lolos training, itu baru 1 kali. Kita sudah menjalankan hal-hal yang bisa membuat kebocoran pengelolaan keuangan itu dengan atau menggunakan aplikasi, membuat gudang, dan itu semua barang yang masuk dari supplier tercatat, yang keluar juga bisa dilihat dari aplikasi. Jadi kalau di rumah aku bisa ngecek uangnya ada berapa, yang pendapatan hari ini ada berapa. Saya beruntung karena bos saya Pak Lurah, jadi Pak Lurah percaya saya pasti punya sistem, sehingga ketika saya melakukan perubahan itu karyawan tetap ya ada gejolak sedikit wajar.